menjadi kelompok 9 dalam produk Yomil Oatmeal dengan yogurt kedelai aneka rasa. Welcome the member, Gawina Bitu, Nurhaliza Rahmadini, Esther Krisna Padede, Naya Prisga Agian, dan Aisyah Nurul Aini. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana produk dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan sehat dan juga diet. Lalu yang kedua, bagaimana pembuatan produk agar bisa menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Untuk keunggulan dari produk kami sendiri, yang pertama, produk dapat dinikmati oleh semua kalangan. Karena target pasar dari kami adalah general, jadi semua kalangan dapat menikmati produk kami ini. Lalu yang kedua, menjadi produk yang solutif bagi yang sedang menjalankan program diet dan penderita defisiensi laktase. Karena produk kami ini rendah kalori dan juga bahan yogurt yang kami buat terbuat dari susu kedelai. Lalu yang kedua, menjadi produk yang solutif bagi yang sedang menjalankan program diet dan penderita defisiensi laktase. Karena produk kami ini rendah kalori dan juga bahan yogurt yang kami buat terbuat dari susu kedelai. Lalu yang ketiga, dalam satu jar terdiri dari susu kedelai, oatmeal, dan pasta buah yang memiliki nutrisi yang tinggi. Susu kedelai, oatmeal, dan pasta buah saja jika dikonsumsi terpisah sudah memiliki nutrisi yang tinggi. Maka dari itu, dengan mengkonsumsi produk kami ini memberikan nutrisi yang lebih. Untuk social impact-nya, jika dilihat dari sisi pemerintahan, yang pertama membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat umum, yang kedua meningkatkan nilai ekonomi susu kedelai, oatmeal, dan pemanfaatan buah-buahan. Lalu jika dilihat dari sisi masyarakat, masyarakat mengkonsumsi makanan yang memiliki nutrisi tinggi dan juga sehat. Lalu yang kedua, masyarakat diharapkan dapat menjadi peluang kerjasama dalam usaha yang punya aspek bagus dan membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada target atau targetan pasaran. Selanjutnya ada market atau target pasaran. Target pasaran kami itu adalah masyarakat yang konsumsi makanan sehat dan juga enak. Makanan sehat ini itu makanan bernutrisi dan diperlukan oleh tubuh. Hal ini dibuktikan juga dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat. Banyak nih di sosial media, masyarakat yang sudah memposting tentang pola hidup sehat, diet, dan sebagainya. Banyak juga influencer yang mengedukasi tentang pola hidup sehat ini. Di samping itu juga, saat ini masih belum ada brand leader yang menguasai makanan sehat beraneka rasa ini, sehingga memunculkan peluang untuk kami menjadi brand leader. Berikut adalah analisis SWOT dari produk kami. Pertama ada strength, yaitu bahan dasar yogurt dan oatmeal yang mudah didapat. Kemudian, olahan yogurt dan oatmeal diminati golongan milenial dan peduli kesehatan. Lalu, rasa produk yang bervariasi, serta sehat dan berkhasiat. Kemudian ada weakness, yang pertama, produk belum dikenal masyarakat, dan kedua, harga bahan yang lumayan mahal. Lalu ada opportunity, yaitu belum ada penjual yogurt oatmeal, dan potensi susu kedelai di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Terakhir ada threat, yaitu kurangnya rasa ingin tahu terhadap produk ini, dan produk yang serupa dalam program hidup sehat. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan Yomil. Yang pertama adalah pembuatan yogurt kedelai. Pertama, rendam kedelai sampai sedikit lunak. Kemudian, direbus dan diblender dengan perbandingan berat kedelai dalam satuan gram dengan volume aquades dalam satuan mililiter adalah 1:4. Lalu, sari kedelai tersebut disaring, kemudian dipanaskan hingga suhu 80 hingga 90 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu tambahkan gula dan susu krim, juga ekstrak buah. Setelah itu, dinginkan hingga suhu berkisar antara 40-45 derajat Celcius, lalu ditambahkan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kedua, pembuatan yogurt oatmeal. Semua peralatan dicuci bersih dengan cara merendamkannya di air panas, kemudian keringkan. Lalu, campurkan yogurt yang sudah dibuat dengan pasta buah seperti strawberry, blueberry, madu, dan peach. Lalu diaduk sampai rata. Masak sebentar oat dengan air hingga lunak, lalu tuang ke dalam wadah. Setelah itu, tuang susu dan yogurt ke atas oatmeal. Simpan yogurt oatmeal ke dalam kulkas. Selanjutnya adalah pengemasan yogurt oatmeal. Produk ini dikemas dalam wadah yang rapat dan aman sehingga tidak terkontaminasi dengan udara luar, serta dimaksudkan agar produk dapat bertahan lama. Selain itu, pengemasan boxnya akan dilakukan semenarik mungkin. Kami akan memberikan gambar logo perusahaan kami di atas box dengan desainnya yang unik dan juga diikat dengan pita yang cantik
agar konsumen lebih tertarik dengan produk Yomil ini. Kami juga akan menambahkan hadiah kecil seperti stiker tentang pola hidup sehat. Lalu ada pemasaran produk kami Yomil alias yogurt oatmeal. Saat ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat, sehingga semua berlomba-lomba melakukan diet sehat dalam kehidupan sehari-hari. Target pasar kami adalah masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan sehat di Jatinangor. Kami akan melakukan promosi melalui berbagai platform sosial media, seperti Instagram, Line, TikTok, dan Facebook. Media sosial merupakan wadah promosi yang paling mudah namun efektif. Ditambah pada era saat ini, hampir semua masyarakat menggunakan media sosial setiap harinya. Selain itu, kami juga akan mempromosikannya di sekitar lingkungan kampus Unpad Jatinangor dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran atau konsep pemasaran yang akan kami lakukan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk kami, yaitu ini. Yang pertama, kami akan melakukan promosi di media sosial. Seperti yang kita semua ketahui bersama, kemajuan teknologi sangat membantu berbagai macam kegiatan manusia, salah satunya di dalam promosi produk. Di sini kami memilih melakukan promosi melalui media sosial yang ada. Hal ini dikarenakan promosi melalui media sosial bisa menjangkau lebih banyak orang dari segala kalangan, jenjang umur, dan wilayah. Bahkan dengan adanya promosi dari media sosial, bisa memungkinkan kita untuk menjangkau seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Promosi melalui media sosial juga terbilang tidak terlalu memakan banyak biaya. Lalu di sini kami memilih salah satunya itu ada Instagram. Instagram ini bisa digunakan oleh segala kalangan, baik itu anak muda, orang tua, dan bahkan anak-anak. Nantinya produk kami memiliki Instagram yang isinya akan menampilkan postingan produk-produk kami yang dikemas secara menarik agar menarik minat para konsumen untuk mencobanya. Kami juga akan melakukan endorse artis atau selebgram untuk mereview dan mempromosikan produk kami agar menarik para konsumen. Lalu ada berbagai cara lain, salah satunya iklan ads atau Instagram dan paid promote seperti yang sering kita lihat di Instagram. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan barang kita di Instagram. Kemudian sama halnya dengan Twitter. Twitter juga bisa mengadakan lapak jualan. Di lapak jualan ini kita bisa untuk mempromosikan barang-barang kita kepada para pemilik Twitter. Lalu di TikTok juga kurang lebih sama dengan di Instagram. Di TikTok kita bisa meminta orang untuk mereview barang kita dan mempromosikannya di TikTok miliknya ataupun di milik kita. Nanti di TikTok juga kita bisa untuk mereview barang kita sendiri dengan mengemasnya semenarik mungkin agar menarik perhatian para pembeli dan konsumen. Lalu di sini juga terdapat media sosial lainnya yang seperti Facebook, blog juga seperti itu dan masih banyak. Terakhir ada anggaran biaya. Biaya produksi Yomil sendiri terbagi 3. Yang pertama, bahan habis pakai, yaitu bahan pembuatan produk yang hanya bisa dipergunakan 1 kali pemakaian. Misalnya bibit yogurt, susu kedelai, oatmeal, dan lain-lain. Untuk bahan habis pakai, kita memerlukan biaya sebesar Rp240.000. Yang kedua, perlengkapan penunjang, yaitu peralatan yang dapat digunakan berulang kali seperti panci dan gas LPG. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp50.000. Terakhir, ada biaya lain-lain yang merupakan hal-hal kecil yang dapat menunjang biaya produksi, misalnya listrik kulkas. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp50.000. Total anggaran biaya yang digunakan untuk produksi Yomil sebesar Rp340.000. Dari penjelasan yang kami berikan tadi dan sebelum-sebelumnya, setelah kami melakukan riset pasaran, rincian produknya, dan merincikan harganya juga, kami akan terus melihat nih selera pasar ke depannya seperti apa. Hingga kami juga bisa meningkatkan mutu dan kualitas. Dan harapannya juga dari kami, apa yang kami buat dan apa yang kami jual sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.